Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Umum DPP PSI. Untuk mengenang jasa pahlawan yang telah tiada, mengheningkan cipta dimulai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, kami ingin mengajak seluruh undangan yang hadir untuk mengenang rekan-rekan yang telah mendahului kita, berpulang ke Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas partai. Inilah mereka.
Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, agama, dan suku. Di dalam perbedaan, terciptalah sebuah harmoni dan harapan yang sama untuk Indonesia yang maju dan sejahtera. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, yang Maha Rohim, teguhkan sikap solidaritas di antara kami. Selalu lapangkan hati kami dalam menerima perbedaan. Amin, ya Robbal Alamin. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk saling mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Berikan terang-Mu kepada para pemimpin agar selalu arif dalam melangkah. Ya Bapa di surga, terima kasih atas kebersamaan ini. Kuatkan kami untuk senantiasa menebar damai, mengusung cinta kasih tanpa pamrih. Amin. Sang Hyang Witiwasa, limpahkan kebijaksanaan dan kejernihan. Hindarkan negeri kami dari mara bahaya dan kesulitan. Om Shanti 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 Om. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan dan hidup penuh kedamaian. Jauhkan rasa curiga dan permusuhan di antara anak bangsa. Tuhan yang Maha Esa, Tian yang agung dan bijaksana, kami bersyukur atas jalan yang Kau tunjukkan. Bimbinglah putra-putri Indonesia untuk terus menunaikan kebajikan dan menjunjung kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di acara Kongres PSI 2025. Pertama-tama izinkanlah kami menyapa para tamu kehormatan yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama tentunya kepada yang terhormat dan juga kita cintai dan kita banggakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Selamat malam dan selamat datang. Juga yang terhormat pastinya Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming. Yang kami hormati para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Para ketua umum partai politik atau yang mewakili, para pimpinan dan pengurus DPW dan DPD PSI seluruh Indonesia, para kader dan relawan PSI yang hadir maupun yang menyaksikan melalui daring. dan tentunya Bapak dan Ibu hadirin sekalian, boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk acara kita di malam hari ini. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, malam hari ini kita berkumpul untuk menyaksikan sebuah momen bersejarah bagi Partai Solidaritas Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemilihan Ketua Umum DPP PSI melalui e-voting
telah berjalan dengan antusiasme yang begitu luar biasa. Sekaligus ini menunjukkan tingginya kepercayaan anggota terhadap proses demokrasi internal partai. Dan tidak hanya itu, kami juga sangat gembira karena hari ini untuk mengumumkan bahwa Kongres pertama PSI ini akan menjadi saksi rebranding partai dengan logo dan warna baru yang akan segera diluncurkan. Ya, betul sekali Kiki. Malam ini tentunya malam yang begitu bersejarah. Di hari ini, di titik inilah kita semua akan menjadi saksi. Bukan cuma saksi dari regenerasi kepemimpinan, tapi saksi dari evolusi identitas. Dan janji PSI dari hari ini ke depan akan diperkuat dengan bentuk baru, semangat baru, tapi nilai yang tetap sama. Ya. Super terbuka, super relevan, dan super berani. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, marilah kita arahkan pandangan ke arah layar. Inilah babak baru dari PSI. Seperti lahirnya Bima, sang satria Pandawa, terbungkus cangkang yang kokoh, bertinding sekeras baja. Tak ada yang mampu membukanya. Hingga Batara Guru memerintahkan putranya, Gajah Sena, untuk membuka cangkang bayi Bima. Cangkang terbuka, Gajah Sena pun moksa menyatu dengan diri Bima, agar Bima menjadi satria yang perkasa, berjiwa Gajah Sena. Dengan kecerdasan, menjaga perdamaian, dan setia pada keluhuran budi. Saat ini, banyak patriot-patriot muda layaknya Bima yang siap mengharumkan negeri ini. Mereka lahir dalam cangkang pengharapan yang tersebar di seluruh pertiwi. Mereka menanti kita, Gajah Sena baru yang akan membukakan tabir cangkang pengharapan mereka untuk bergerak membangun negara ini, menyatukan jiwa untuk kemakmuran. PSI, Partai Super Terbuka.
Terima kasih Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Baru saja bersama kita menyaksikan sebuah momen bersejarah. Perubahan logo dari PSI dari bunga mawar menjadi sang gajah. Sebuah simbol kekuatan, kebijaksanaan, daya ingat yang tajam, dan kesetiaan. Betul sekali Mas Ferdi, dan transformasi ini mencerminkan langkah baru PSI dalam menatap masa depan. Sekaligus memperkuat komitmen sebagai partai yang inklusif, modern, dan terbuka. Hadirin sekalian, hari ini adalah puncak dari sebuah perjalanan panjang dan juga mendebarkan. Kita semua telah menyaksikan dinamika, debat, dan antusiasme yang luar biasa selama proses pemilihan Ketua Umum PSI. Dan pemilihan ini bukan hanya tentang siapa yang terpilih, tetapi juga tentang bagaimana sebuah proses demokrasi yang sehat sudah dijalankan. Hari ini kita akan mengundang Bapak Ibu serta hadirin sekalian untuk melihat lebih dekat sebuah proses tentang semangat, perjuangan, dan kerja tim yang mengiringi setiap tahapan pemilihan ini. Dan inilah proses Pemilihan Raya PSI. Satu detak, satu harapan. Di kota tempat perjuangan dan tradisi adiluhung berpadu ini, keputusan besar akan lahir. Panggung masih kosong, tetapi ribuan mata sudah menunggu. Saat pendaftaran dibuka, setiap kader yang siap memimpin dipersilahkan maju. Lembar-lembar berkas diteliti, nama demi nama diverifikasi. Satu kader satu suara, super terbuka. Semua gagasan dipanggung, diuji, disaring menjadi mutiara pikiran dan penerang gerakan. Transparansi mutlak. Fairness is a must. Injustice by cerdas. Kini jari-jari memilih, satu sentuhan satu suara. Sistem menghitung, publik menyaksikan. Angka bergerak tanpa jeda, tanpa manipulasi. Auditor menutup perhitungan dengan stempel final. Keputusan akhir tersimpan di balik pintu. Senyap menebal, seluruh dada berdebar, menanti nama yang akan dipanggil. Kini, detik-detik menentukan tiba. Pemimpin terpilih yang ditempa kompetisi ketat telah siap mengemban mandat. Inilah politik bernyawa itu. Terbuka, terukur, teguh memuliakan keadilan. Saya petani, saya PSI. Saya nelayan, saya PSI. Saya buruh, saya PSI. Saya konten kreator, saya PSI. Saya perawat, saya PSI. Saya dokter, saya PSI.
Saya mahasiswa, saya PSI. Kami PSI, Partai Super Terbuka. Hadirin sekalian, kita sambut Ketua Umum DPP PSI Partai Super Terbuka, Mas Kaisang Pangarep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kami sampaikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas kehadirannya dalam penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang terhormat seluruh jajaran menteri dan wakil menteri maupun kepala lembaga kabinet Merah Putih yang turut hadir dan mendampingi. Yang saya hormati para ketua umum partai politik yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, beserta jajaran pengurus. Ketua Umum PAN, Bapak Zulkifli Hasan berserta pengurus. Ketua Umum Partai Nasdem atau yang mewakili Bapak Yus Herman sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Nasdem. Ketua Umum PKB atau yang mewakili Ibu Ais Safiah Asfar sebagai Ketua Harian DPP PKB. Presiden PKS atau yang mewakili Bapak Aang Kunaifi sebagai Ketua DPP PKS. Ketua Umum Partai Demokrat atau yang mewakili Herman Kairon sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat beserta jajarannya. Ketua Umum P3 atau yang mewakili Bapak Amir Uskara sebagai Wakil Ketua Umum P3. Ketua Umum Perindo Ibu Angela Herlaini Tanu Sudibyo. Ketua Umum Partai Gelora atau yang mewakili Bapak Mahfuz Siddiq. Ketua Umum Partai Garuda Bapak Haji Ahmad Ridho Sabana. Ketua Umum Partai Hanura atau yang mewakili Bapak Imam Ansori Saleh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Bapak Anas Urbaningrum. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Bapak Gugum Ridho Putra. Ketua Umum Partai Buruh atau yang mewakili Bapak Ferry Nurizali sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh. Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur Bapak Agus Jabo.
Ketua Umum Partai Gema Bangsa Bapak Ahmad Raufik, dan seluruh pimpinan partai lainnya yang turut hadir ataupun mewakili. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kehadiran Bapak Ibu di sini menjadi kehormatan yang besar bagi kami Partai Solidaritas Indonesia. Yang saya hormati seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia, para relawan, simpatisan, serta masyarakat yang dengan penuh semangat terus mendukung, membersamai, berjuang bersama PSI hingga saat ini. Mohon izin Bapak Presiden, izin menyampaikan bahwa dalam Kongres PSI kali ini mengusung tema PSI Partai Super Terbuka bersama Prabowo Gibran untuk Indonesia Raya. Tema yang kami usung hari ini merupakan penegasan atas semangat baru dan komitmen transformasi politik yang sedang kami jalani. PSI membangun dirinya dengan rumah perjuangan politik yang terbuka, inklusif, transparan, dan partisipatif. Tempat di mana setiap anggota memiliki hak dan kesempatan yang setara dari pusat hingga ke ranting. Contohnya, dalam pemilu raya PSI yang baru saja berlangsung, setiap anggota dari pusat hingga ranting memiliki hak suara yang setara untuk memilih ketua umumnya. Transformasi ini kami lanjutkan dalam bentuk penyegaran simbol partai. Logo partai PSI kini resmi berubah menjadi gajah. Gajah adalah simbol kekuatan, kecerdasan, keteguhan, dan solidaritas. Sifat-sifat yang ingin kami tanamkan dalam diri setiap kader PSI, berpikir jernih, bergerak bersama, tidak mudah goyah menghadapi tantangan zaman. Dalam perjalanan transformasi Partai Solidaritas Indonesia, kami memilih gajah sebagai simbol baru perjuangan. Gajah dalam budaya Jawa dipandang sebagai lambang kekuatan yang besar, yang tenang dan berwibawa. Ia tidak mudah terpancing, tidak gegabah, tapi ketika bergerak, langkahnya membawa dampak yang besar. Seperti pepatah Jawa, gajah alon nanging mantep. Gajah memang berjalan pelan, namun mantap tak tergoyahkan. Gajah juga dikenal sebagai makhluk yang setia pada kawanan, tidak meninggalkan sesamanya dalam situasi apapun. Nilai ini sejalan dengan falsafah Jawa, rukun agawe santoso. Kerukunanlah yang menciptakan kekuatan sejati. Dan itulah semangat yang ingin kami tanamkan dalam diri setiap kader PSI, solid, tidak egois, saling menopang dan bergerak bersama dalam gotong royong. Seperti gajah yang besar tapi lembut, kuat namun penuh kearifan. Kami ingin PSI hadir sebagai kekuatan politik yang tegas, tetap rendah hati, bergerak pelan tapi pasti, tidak gaduh tapi berdampak. Mohon izin Pak Presiden, kami juga menyampaikan bahwa dalam pemilu raya PSI, kami telah menerapkan sistem e-voting berbasis digital. Sistem ini membuka ruang baru dan bagi para kader dan pengurus untuk saling berinteraksi, bermusyawarah, berkampanye, hingga mengambil keputusan secara efisien, transparan, dan cepat. Semua melalui teknologi digital. Inilah wajah baru politik kami, modern, terbuka, dan berbasis teknologi. Teknologi digital telah memberikan banyak manfaat. Ia mendorong ekonomi melalui platform marketplace, menggerakkan mobilitas lewat transportasi daring, hingga membuka jenis-jenis pekerjaan baru di industri kreatif. Seperti contohnya
konten kreator, pelaku industri digital lainnya. Namun di sisi lain, teknologi juga membawa tantangan. Disinformasi, hoax, dan ujaran kebencian kini tersebar begitu cepat dan masif di media sosial. Bahkan disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab yang menyamar sebagai tokoh masyarakat dan pemimpin bangsa, menyebarkan pesan-pesan yang sesat dan memecah belah persatuan bangsa. Ini adalah ancaman nyata dan ini juga panggilan moral buat kita semua untuk menjaga ruang digital tetap sehat, bersih, dan penuh etika. PSI mendukung penuh langkah pemerintah dalam memerangi disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk merawat persatuan dan persaudaraan di tengah masyarakat. Bapak Presiden yang terhormat, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kuatnya kepercayaan rakyat kepada Bapak Presiden. Sebuah modal politik yang sangat luar biasa yang tercermin dari angka dukungan publik yang sangatlah tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh lembaga-lembaga survei yang mencapai 80% lebih. Kepercayaan ini bukanlah hanya amanah, tapi juga peluang emas untuk mewujudkan visi besar Indonesia di tengah ketidakpastian global. Stabilitas politik yang kita miliki adalah fondasi utama bagi keberlanjutan program-program strategis nasional. Tak hanya di dalam negeri, kami juga menyaksikan langsung bangga dengan Presiden tampil di panggung internasional menjalin komunikasi erat dengan para pemimpin dunia, dari Muhammad bin Salman di Arab Saudi, Narendra Modi di India, hingga Emmanuel Macron di Prancis. Kunjungan kenegaraan tersebut bukan hanya sekedar seremoni, tapi strategi geopolitik untuk memperkuat kerjasama perdagangan, membuka peluang investasi, memperluas pengaruh diplomatik Indonesia. Posisi Indonesia sekarang sangat-sangatlah dihormati, bukan hanya sebagai negara pengembang, tetapi sebagai kekuatan penyeimbang global. Kami juga mencatat dengan penuh harapan dan dukungan atas program-program unggulan pemerintah Bapak Presiden, terutama sekolah rakyat. Sebuah inovasi yang menyentuh langsung kelompok paling rentan, anak-anak dari keluarga miskin ekstrim, termasuk anak-anak jalanan yang tak terdaftar dalam sistem pendidikan nasional. Model boarding school atau asrama yang digunakan bukan hanya memperluas akses pendidikan, tapi juga menyelamatkan masa depan mereka. Sekolah rakyat adalah bentuk nyata negara hadir untuk mencetak generasi unggul sekaligus memutus rantai kemiskinan dari akarnya. Di sisi lain, PSI memberikan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis. Karena kami meyakini tidak akan pernah ada pembangunan yang berkelanjutan tanpa pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya. Dan pemenuhan gizi bagi anak-anak bangsa adalah fondasi utama dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh. Sebuah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Izin Pak Presiden, kita lihat banyak yang nyinyir. Katanya ngapain sih ngasih makan bergizi gratis, mending fokus ke pendidikan aja. Namun justru Bapak Presiden telah melakukan kedua hal tersebut sekaligus bersamaan. Lewat sekolah rakyat, Pak Presiden membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Lewat makan bergizi gratis, Bapak pastikan mereka tumbuh dengan gizi yang cukup. Ini bukan soal pilih salah satu. Kalau anak lapar, mereka nggak bisa belajar. Dan kalau nggak sekolah,
mereka nggak punya masa depan. Bagi kami, tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara penuh program-program dari Bapak Presiden. Kami berkomitmen untuk membantu Bapak Presiden bekerja keras dalam mewujudkan visi dan misi Bapak Presiden, menciptakan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. PSI akan terus berada di sisi Bapak Presiden, mendampingi Bapak untuk mewujudkan cita-cita besar bagi bangsa dan negara. Kami tegaskan sekali lagi, Pak, PSI siap selalu berdiri berdampingan dengan Pak Presiden, bahu-membahu membangun Indonesia Raya yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Ketua Umum PSI terpilih periode 2025-2030, Mas Kaisang Pangarep. Aduh. Kok diem aja? Hah? Diem aja. Aku tuh lagi ngerasa merinding iya, deg-degan juga iya. Karena Mas Kaisang tadi pidatonya sangat meyakinkan, confident luar biasa. Bukan, Loh, jadi? aku deg-degan karena diliatin sama Lekol Teddy. Ah, ampun. Kamu tuh ya, ini orang di... Tadi malam aja balik ke hotel minta cepet-cepet masih ada bayi juga. Lekol Teddy. Halo, masih inget saya nggak nih? Dulu kan sempat kenal. Iya, betul. Selamat malam. Salat ya? Udah jadi letkol sekarang. Aman, bayi kan di hotel. Bayi kan di hotel. Ada bayi di hotel. Kamar sebelahnya kosong, ayo letkol. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan lagi acara kita pada malam hari ini. Di tengah merebaknya ujaran kebencian dan juga usaha memecah belah bangsa, Indonesia beruntung memiliki Presiden Prabowo Gibran dan Bapak Jokowi yang memberikan teladan betapa pentingnya sinergi dan kolaborasi untuk kebaikan bangsa. Dan PSI terus mendorong semangat dan keteladanan beliau berdua. Maka Mari dari itu, kita sama-sama saksikan tayangan berikut.
Baik, Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita akan menuju ke acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam
Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan, dapat bertatap muka di aulia yang megah ini di kampus Universitas Muhammadiyah, Edutorium, dalam acara yang penting yaitu penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia PSI ke-1. Saya sedikit emosional kalau mendengar kata-kata PSI. Karena dahulu ayahanda saya pernah menjadi ketua PSI yang lama, PSI versi lama, yaitu Partai Sosialis Indonesia. Sekarang ada penerusnya, Partai Solidaritas Indonesia. Terima kasih memilih nama PSI. Hurufnya dipilih. Tetapi ya solidaritas, sosial, Pancasila juga sosial. Saudara-saudara, ini banyak sekali yang saya hormati banyak sekali. Kalau disebut mungkin lama, kalau nggak disebut pelanggaran. Benar ya? Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang saya hormati Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang baru terpilih Saudara Kaisang Pangarep, para Ketua Umum Partai yang turut hadir, yang harus saya sebut namanya satu persatu. Karena yang pegang kekuasaan ya ketua-ketua partai itu. Ketua partai itu berat loh, ya. Berdarah-darah jadi ketua partai, ketua umum partai, benar ya? Nggak usah ketua umum, ya kan? Ketua biasa, sekjen, wakil sekjen, ketua DPW, ketua DPD, ketua DPC itu berdarah-darah, capek. Benar ya? Belum yang utangnya banyak lagi itu. Kalau partai politik kumpul banyak senyum, tapi kadang-kadang senyumnya itu dipaksa. Karena mikir masih banyak utang yang harus dibayar. Udah capek, utang banyak, nggak menang, dimaki-maki, ya kan? Tapi saudara-saudara, kalau kita ingat apa arti yang sebenarnya dari politik, ya, memang ada definisi normatif. Definisi normatif, ya, bahwa politik berurusan dengan sistem politik yang membagi-bagi kekuasaan, yang mengatur pemerintahan. Itu pengertian normatif. Pengertian yang lebih mendalam
adalah bahwa politik artinya suatu kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan masyarakat. Itu arti politik yang substantif. Yang substantif. Jadi saudara-saudara yang berpolitik, saudara boleh milih definisi yang normatif, formal, tapi seharusnya saudara-saudara harus didorong oleh pengertian politik yang lebih substantif, lebih berisi, yaitu dorongan kehendak untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Itu arti politik yang sebenarnya. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan. Yang mewakili Ketua Umum Partai Demokrat yang hadir, Sekjen Saudara Herman Khairun. Yang mewakili Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Saudara Yus Herman. Yang mewakili Partai Kebangkitan Bangsa, Saudari Ais Syafiah Asfar. Ketua Umum Partai Garda Perubahan Indonesia, Saudara Ahmad Ridho Sabana. Partai Rakyat Adil Makmur, Ketua Umumnya Saudara Agus Jabu Priyono. Ketua Umum Perindo, Saudari Angela Harliani Tanusudibyo. Yang mewakili Ketua DPP PKS, Saudara Aang Kunaifi. Yang mewakili Ketua Umum PPP, Saudara Amir Uskara. Ketua Umum ini masuk PSI kok, bukan? Oh.
PSI atau Gerindra kok? Sekretaris Kabinet RI Letnan Kolonel Infanteri Teddy Indra Wijaya. Kok tepuk tangan lebih gemuruh kalau Teddy ini? Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Saudara Aris Marsudianto. Wakil Menteri Kebudayaan Saudara Giring Ganesha. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Saudara Angga Raka Prabowo. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Saudara Isyani Bagus Oka. Ini gimana sih, PSI kan partai masih kecil kok di kabinet. Wali Kota Kupang Saudara Christian Moy Dudulusi. Saudara. Wakil Bupati Pegaf Saudara Andi Salabai. Bupati Kepulauan Tanimbar Saudara Riki Jauwerisa. Founder, pendiri PSI Saudara Jeffrey Giovanni yang saya hormati, dan Mbak Grace Natali. Grace dulu hampir masuk Gerindra, tapi sudah nggak apa-apa.
ketika layanan itu didekatkan dengan masyarakat, termasuk salah satunya kesehatan. Ketika klinik ini nanti bisa berkembang, bisa menjadikan profit secara umum di koperasi, itu akan berdampak banget untuk warga masyarakat di sekitar. Selama saya jadi petani, baru kali ini ada koperasi yang tujuannya itu untuk membantu kelangsungan petani gitu. Dibentuknya Koperasi Merah Putih ini sebagaimana harapan Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, untuk koperasi hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami sangat antusias dan sangat mendukung program dari Pak Prabowo ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan surat keputusan Badan Hukum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih kepada Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Bentangan, Sumbung, Karangdowo, Ceper, dan Kelurahan Banyuanyar. Enggak, kalau presiden kan harus tertib sesuai protokol. Aku presiden diatur-atur terus ya. Pak, berdirinya di sini Pak. Oke. Pak, begini Pak, begitu. Itulah risiko, nggak apa-apa. Jadi ini cerita benar. Suatu saat saya didatangi, dikirim utusan ke saya oleh kelompok pencipta atau konservasi alam, World Wildlife Fund, WWF. WWF ini pembinanya Raja Charles III, salah satu pembina. Jadi utusan datang ke saya. Mereka tahu bahwa saya sebagai pengusaha, sebelum saya masuk politik saya pengusaha, saya punya HTI, konsesi HTI di Aceh, dipercaya kepada saya cukup besar, itu 98.000 hektar di daerah Takengon, Aceh. Kemudian WWF ini bertanya, bersediakah saya memberi dari 98.000 hektar itu diserahkan kepada mereka untuk dikelola menjadi kawasan perlindungan gajah. Mereka ajukan 10.000 hektar. Datang utusan itu dan langsung saya tolak. Saya tidak setuju. Tidak akan saya kasih 10.000 hektar untuk kawasan gajah tersebut. Saya akan kasih 20.000 hektar. Jadi kaget mereka itu. Si utusan kembali ketemu mereka-mereka ini
aktivis WWF setelah menghadap saya, dan dia ulangi, saya punya apa ya, tadi presiden tolak ya, nggak dikasih 10.000, kecewa mereka mukanya, tapi dikasih 20.000, wah mereka cerah gitu. Kemudian cerita ini sampailah ke Raja Charles III di Inggris, karena beliau sangat concern terhadap perlindungan alam dan satwa, flora dan fauna dan sebagainya. Beliau tulislah surat ke saya, diantar oleh duta besar Inggris. Di ruangan saya di Istana Merdeka, si duta besar Inggris menyampaikan surat dari raja, ya menyampaikanlah terima kasih atas dukungan saya dan sebagainya. Begitu saya baca surat dari Raja Charles, saya sampaikan ke duta besar, memang dari konsesi yang saya kuasai, saya telah serahkan 20.000 hektar. Tapi karena surat dari Raja Charles ini, saya ambil keputusan sekarang, saya serahkan 90.000 hektar untuk kawasan perlindungan. Saya sisakan 8.000. 90.000 saya putuskan, jadi tadi itu slide-nya salah gitu, ya. Sudah 90.000 kita serahkan. Nanti diproses ya. Menseknek dan Menteri Kehutanan. Saudara-saudara, ini saya jelaskan karena saudara telah memilih gajah sebagai lambang saudara. Berarti semua kader PSI harus jadi aktivis melindungi gajah. Karena gajah masih terancam. Mereka diburu untuk gadingnya. Walaupun sudah dilarang. Kemudian habitat mereka semakin terjepit. Kalau tidak salah di seluruh Sumatera bagian utara mungkin sekarang tinggal 700 gajah mungkin. Ada beberapa ratus lagi di Lampung, di Waikambas, ya orang Lampung ya, Waikambas. Dan Waikambas pun akan saya kasih perhatian khusus. Di Waikambas lebih luas, sudah menjadi taman nasional 120.000 hektar ya, benar ya Menteri Kehutanan ya. Memang pantas ya PSI dari awal ngincernya Kementerian Kehutanan. Karena mungkin sudah ada insting ingin melindungi hutan, ingin melindungi gajah-gajah. Jadi saya terima kasih saudara milih gajah sebagai simbol. Dan itu pun juga pinter juga, jadi saya agak ada titik lemah kalau menghadapi PSI sekarang ini. Akalnya banyak rupanya ini PSI. Saya ucapkan selamat atas kongres yang dilaksanakan dengan baik, tertib.
sangat senang saya melihat terobosan-terobosan saudara, keberanian saudara untuk inovasi, dan ujungnya bahwa saudara tetap rukun dalam partai saudara. Sering di organisasi-organisasi di Indonesia, tiap kongres, munas, suka ribut, gaduh, ya kan? Kita lihat adegan-adegan, kadang-kadang kita prihatin, ya kan? Ada muktamar, ada kongres, naik meja, ya kan? Lempar-lempar kursi. Alhamdulillah saudara-saudara, kita mulailah kita bikin tradisi demokrasi Indonesia yang baru, saudara-saudara. Kerukunan benar adalah kunci dari keberhasilan suatu negara. Kerukunan, kerjasama, saling pengertian, habis bertanding kompak kembali. Siapa yang menang, ajak yang lain. Pak Jokowi menang, ngajak saya, saudara-saudara, ya kan? Dan saya buktikan, ya, koalisi yang saya pimpin sekarang terdiri dari partai-partai yang juga pernah dalam pertandingan melawan saya, tidak ada masalah. Sesudah itu kita gabung kembali. Karena dorongan kita hanya untuk bangsa dan rakyat, hanya untuk kepentingan rakyat. Karena sekarang ada fenomena, tidak hanya di Indonesia. Saya keliling di mana mereka juga cerita. Sekarang banyak orang-orang yang merasa dirinya pinter. Ya, mungkin gelarnya banyak. Ya, sekolahnya mungkin hebat, mengangkat dirinya menjadi orang terpinter. Semua dikomentari. Iya kan? Semua dikomentari. Jadi saya sering malam-malam saya buka itu sosmed, saya cek itu podcast itu, saya mau tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Prabowo Subianto gitu. Mereka lebih tahu dari saya gitu. Prabowo sedang begini, sedang begitu. Prabowo sudah pecah kongsi sama Jokowi. Prabowo dan saya, oh begitu. Semua dianalisa. Mungkin malam ini dianalisa lagi saya. Kenapa Prabowo kok muji-muji gajah? Nah, itu. Jadi saudara-saudara, tapi ini fenomena, gak apa-apa, silakan. Demokrasi hanya memang kita waspada. Tadi disebut, ya, Mas Kaisang, benar. Teknologi informatika bagus, inovatif, tapi berbahaya, bisa disalahgunakan. Hoax, ujaran kebencian, ya kan? Ujaran kebohongan, fake news kadang-kadang, ya kan? Dan tidak mau dikoreksi, tidak mau minta maaf dan sebagainya. Ini yang kita waspada, ya. Dan kita tidak boleh malas untuk komunikasi, untuk bicara. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sebetulnya orang-orang seperti saya, orang-orang seperti Pak Jokowi ini, kita mau kerja. Sebenarnya kita tidak terlalu mau pidato-pidato. Benar. Saya kesini pertama saudara undang, kedua ya terusik minat saya. Pertama saudara milih lambang gajah, aku sangat
sayang sama gajah. Gajah yang benar. Kalau partai semua saya sayang. Nanti dibilang pilih kasih lagi, enggak. Ya, jadi saudara-saudara, seorang pemimpin, nah ini pemimpin-pemimpin muda semua yang akan muncul, ingat, seorang pemimpin itu memberi arah. Kita ingat ya, ajaran nenek moyang kita, 8 sifat pemimpin. Ya. Pemimpin Pindo Jaladri harus bagaikan samudera. Hatinya luas. Pemimpin itu dimaki-maki seperti laut samudera. Kotoran bumi keluar, ditelan oleh samudera yang keluar air yang bersih. Pemimpin harus siap dimaki-maki, siap disakiti, siap difitnah, siap di framing. Ya kan? Tapi keluarnya harus selalu yang bersih. Pindo Chandra seperti bulan, memberi kesejukan, memberi penerangan. Di kegelapan bulan memberi penerangan dan kesejukan. Pindo Kartiko, pedoman arah. Pemimpin memberi pedoman, memberi arah. Pindo Suryo, bagikan matahari, memberi kehangatan, memberi energi, memberi solusi. Pemimpin Pindo Arga, bagaikan gunung, kokoh, berpendirian, tidak goyah, kokoh, sekali-sekali meletus. Perlu pemimpin harus meletus sekali-sekali. Iya dong. Menghadapi koruptor maling ya kita boleh kita meletus, kita maling. Bukan kokoh, diam, enggak, kokoh. Sekali-sekali boleh. Untuk membersihkan dari kotoran-kotoran dan bahaya-bahaya terhadap bangsa dan negara. Pindo Dahana bagaikan api, membakar semangat, juga membakar kejahatan, membakar ketidakadilan, membakar korupsi, penipuan, membakar pengkhianatan, membakar semua yang tidak baik. Pindo Bayu, pemimpin bagaikan angin, harus hadir di mana-mana. Angin ada di puncak gunung, ada di kolong jembatan, ada di lembah terdalam. Yang terakhir, pemimpin Pindo Bahana seperti bumi, sumber kebutuhan tapi juga siap diinjek. Bumi diinjek, tapi bumi rela diinjek. Bumi memberi makan, bumi memberi energi, bumi memberi kekayaan. Ini ajaran nenek moyang kita ribuan tahun. Ya. Juga pemimpin itu Ingarso Sungtelodo di depan memberi contoh, harus memberi contoh. Pemimpin itu guru, memberi contoh. Ingmadio Mangunkarso di tengah-tengah ikut membangun, kerja, bukan omon-omon. Berbeda pidato
memberi arah, mengajarkan, karena pemimpin ya guru. Pemimpin itu guru, pemimpin itu kawan seperjuangan. Pemimpin itu adalah pelindung, pengayom. Saudara-saudara, buka semua sejarah biografi, buka semua buku psikologi. Kenapa ada pemimpin dan kenapa ada pengikut, dan siapa yang dipilih jadi pemimpin. Ingat, yang dipilih menjadi pemimpin adalah yang tadi, ya, bisa memberi arah, bisa melindungi, bisa mengayomi, bisa memberi kehangatan, bisa menegakkan kebenaran, yang terutama tadi memberi rasa aman dan memberi contoh. Saudara-saudara, PSI harus menghasilkan tokoh-tokoh pejuang. Saya katakan di Gerindra, kita partai politik, saudara boleh cita-citamu jadi politisi. Tapi lebih mulia, lebih hebat, lebih gagah kalau saudara lebih dari politisi, tapi saudara menjadi pejuang politik. Pejuang politik. Pendekar politik. Membela keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Membela kaum yang lemah. Membela kaum yang miskin. Membela kaum yang tertindas. Kau pejuang politik. Menang dan kalah urusan belakang. Tapi kalau kau berada di jalan yang benar, insya Allah saudara akan dicintai dan saudara akan didukung. Karena rakyat kita memerlukan pejuang-pejuang politik yang membela rakyat, bukan yang membela ketidakadilan. Saudara-saudara sekalian, saudara partai yang terdiri dari banyak anak-anak muda, saudara saya lihat berani melakukan terobosan-terobosan. Saudara berani menggunakan teknologi-teknologi yang baru. Ingat, rakyat Indonesia di tahun 2025 ke depan bukan rakyat Indonesia tahun 90-an. Rakyat Indonesia sekarang pandai-pandai. Rakyat Indonesia punya gadget semua. Rakyat Indonesia itu menangkap siapa pemimpin yang benar dan siapa pemimpin yang tidak benar. Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka
yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Iya, koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ye, Indonesia cerah, masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya, kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak, tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar. Saudara-saudara, pada tanggal 20 Oktober 2024, saya dan Mas Gibran disumpah di depan rakyat Indonesia. Kami disumpah untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan yang berlaku. Sumpah. Karena itu, insya Allah saya hanya minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Berilah saya kekuatan untuk saya berani menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kekayaan kita luar biasa, tapi maling-maling pun luar biasa. Akalnya luar biasa, enggak jera-jera. Sudah dikasih warning berkali-kali, masih aja. Saya sedih, ya kan? Mereka-mereka itu menurut saya sudah diarah, bukan lagi masuk akal atau apa. Mereka ini dalam rangka sudah serakah. Jadi ternyata kita ada fenomena baru. Ya, saya kira mazhabnya tadinya mazhab ini, mazhab itu. Ini ada mazhab baru ekonomi itu, yang saya sebut mazhab serakah nomics. Serakah nomics ini sudah liwat, nggak ada di buku, nggak ada di universitas ilmu ekonomi kayak begini. Ini ilmu serakah. Tapi ya tunggu tanggal mainnya. Saudara-saudara, masa depan kita cerah. Saya agak capek. Semua negara ingin ke Indonesia atau mengundang Indonesia ke mereka. Sekarang negara Afrika, negara-negara Afrika, Amerika Latin, waduh. Saya tuh nggak enak sendiri. Ini belum, sabarlah. 5-6 tahun lagi baru. Enggak, kita mau sekarang. Jadi kita dihormati di mana-mana. Saudara-saudara. Saudara lihat kemarin 14 Juli, tentara Indonesia mimpin defile dalam hari nasionalnya Prancis. Pertama kali dalam sejarah di Eropa, ya kan, negara asing membuka defile, dikasih tempat terhormat di paling depan. Luar biasa. Tapi yang membanggakan, anak-anak kita kemarin barisnya boleh juga. Benar nggak? Saudara lihat nggak? Saudara lihat?
Barisnya oke. Bangga saya sebagai mantan prajurit. Tidak memalukan anak-anak kita yang kemarin itu di Prancis. Repotnya sekarang banyak negara minta. Bisa nggak Indonesia hadir di hari nasional kami? India sudah minta, Perancis minta, sekarang Pakistan minta. Saya nggak tahu lagi negara mana. Saudara-saudara, selamat sekali lagi ke PSI. Saya tidak akan panjang lebar lagi. Pidato karena tadi Mas Kaisang ini sudah ringkas. Inti-intinya kita berada di jalan yang benar. Usaha untuk membuat seolah-olah Indonesia dalam keadaan susah, Indonesia dalam keadaan gelap, Indonesia ekonomi gagal, itu saudara-saudara, itu adalah upaya menurunkan semangat kita, dan itu tidak benar, saudara-saudara sekalian. Saya diberi laporan oleh Menteri Investasi Indonesia bulan ini sudah mencapai target yang ditetapkan oleh APBN tahun lalu. APBN 2025 kita sudah mencapai target bulan Agustus ini. Empat bulan sebelum akhir tahun sudah mencapai. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara. Kita telah membentuk Sovereign Wealth Fund, dana investasi kedaulatan kita, Danantara, Daya Anagata Nusantara, Daya Energi Anagata masa depan Nusantara bangsa Indonesia. Jadi Danantara adalah energi masa depan bangsa Indonesia. Danantara adalah menjaga dan mengelola kekayaan anak-anak dan cucu-cucu dan generasi penerus kita, saudara-saudara sekalian. Dan Danantara sekarang aset yang dikelola lebih dari 1.000 miliar dolar Amerika. Saudara-saudara sekalian, di mana-mana saya didatangi di luar negeri, program-program kita dibahas di luar negeri. Program makan bergizi gratis dibahas di luar negeri. Belum pernah ada program yang semasif kita. Sekarang bulan Juli ini sudah sampai penerimaan manfaat 6 juta anak lebih dan ibu-ibu yang hamil. Insya Allah bulan Agustus akhir akan mencapai 20 juta lebih. Bahkan sasaran kita siapa tahu bisa mencapai di atas 25 juta pada bulan Agustus. Produksi pangan kita belum pernah dalam sejarah kita memiliki cadangan beras di gudang pemerintah lebih dari 4,2 juta ton beras. Jagung juga produksinya naik 30%. Beras naik 48%. Dan kita akan terus
tegakkan. Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha ya yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Kalau menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi. Menikam rakyat. Anda bisa bayangkan 100 triliun kita bisa bikin apa? Mungkin kita hilangkan kemiskinan dalam 5 tahun dengan 1000 triliun itu. Terima kasih PSI, dukungan saudara-saudara. Jangan pernah ragu membela kebenaran, membela keadilan, membela rakyat, membela bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah selalu PSI. Untuk partai-partai lain, waspada. Bekerja lebih keras, tidak apa-apa. Bersaing untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Kalau saya teriak gajah, bagaimana kalian sambut? Gajah! Wah, kurang semangat. Gajah! Ah, begitu Partai Muda. Terima kasih. Terima kasih atas undangan ini. Minta maaf kalau pidato saya kurang ilmiah. Tapi ya itulah Prabowo Subianto. Bicara dari hati. Ya. Jaga selalu bangsa dan republik. Terima kasih. Selamat berjuang. Terima kasih. Pak, ini udah selesai, Pak. Jadi kita langsung turun panggung kemudian keluar, Pak.